Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la rahiman allafa hadzal kitab syukurlah ilahul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sanadina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka pengajian mingguan kita daripada kitab Al-Risalah Al-Jami'ah yang menjelaskan tentang tauhid, fikih dan tasawuf. Terlanjutkan pengajian kita yang kemarin tentang apa? Fardu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus salat. Ika bagian yang kedua daripada kitab kita Ar-Risalatul Jami'ah. Kemarin sudah disinggung sedikit masalah tauhid. Kemudian juga menyinggung sedikit masalah fikih. Tidak ada banyak dah. Tauhidnya juga ada banyak. Fikihnya juga nanti juga ada banyak. Dan nanti diakhiri dengan masalah tasawuf. Itu pun juga ada banyak. Ada sedikit bab-bab tasawuf yang dijelaskan di dalam kitab ini. Furudul wudu, furudus shalah. Pertama an-niyatu, fardu sembahyang, yaitu adalah niat. Niat itu kita sebut di dalam hati. Adapun kalau kita baca di mulut itu namanya lafaz. Yang usolli nawaitu itu lafaz namanya. Nah, yang kita baca di dalam hati, sahaja aku solat maghrib, sahaja aku puasa Ramadan, itulah namanya niat dalam hati. Nah, niat itu hukumnya wajib. Sedangkan lafaz usollinya dengan lafaz nawaitunya tidak ada wajib. Itu namanya talaffuz bin niyah, melapazkan niat, tidak ada wajib. Kenapa disunatkan? Itu liyusa'idul qalbi. Itu kita baca usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, usolli fardhul subhi, usolli fardhul zuhri, usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi. Kita baca usollinya itu. Begitu juga nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma ghadin itu. Ngapa kita baca? Liyusa'idul qalbi, liyusa'idul qalbi, untuk memelihara, menjaga, membantu. Untuk membantu hati kita mudah dalam berniat. Untuk membantu hati kita di dalam berniat, maka dibantu dengan melapazkan niat. Bukan bid'ah. Walaupun dia dianggap bid'ah, tapi hasanah. Walaupun sebagian orang menganggapnya bid'ah, sebagian orang, kalau kita dengar ada sebagian kelompok itu tidak nak nyebut usollinya karena dianggap usollinya itu bid'ah. Nah, walaupun dia bid'ah, tapi dia tidak ada menyalahi syariat, maka bid'ahnya dianggap bid'ah tapi hasanah. Sama dengan kayak mik ini bid'ah juga, tapi hasanah karena ada manfaatnya, ada gunanya. Kalau bid'ah yang dhalalah itu tidak ada manfaat, tidak ada guna. Itulah yang dimaksud dengan kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap yang bid'ah, setiap yang dibuat dengan cara mengado-ngado
itu sesat. Dan setiap yang sesat itu masuk di dalam neraka. Jadi kullunya di situ tidak ada semua bid'ah. Kalau semua bid'ah hukumnya sesat, maka termasuk mic, maka termasuk HP, maka termasuk motor, maka termasuk mobil, maka termasuk karpet, termasuk nih tempat duduk saya nih. Kalau di semua kita anggap setiap sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah, maka galo-galonya sesat. Maka kulnya di situ kullu bid'ah oleh ulama, tidak semua yang tidak ada pada zaman Nabi sekarang kita buat, tidak semua yang tidak ada pada zaman Nabi sekarang ada, tidak semuanya bid'ah. Kalaupun boleh dianggap bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah. Nah itu. Kalau dulu kan Quran itu tidak ada pakai titik. Quran ada pakai titik. Zaman Nabi Quran tidak ada titik. Di titiknya itu zaman siapa? Zaman Sayyidina Hafs an Asim. Buat pakai titik. Kalau menurut zaman Nabi Quran ada titik. Gimana kita nak baca antara huruf Qaf dengan huruf Pa serupa, antara huruf Nun dengan huruf Ba dan huruf Ta serupa, titiknya tidak ada, tidak bisa dibaca. Berarti titiknya itu bid'ah, ya bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi. Adanya pada zaman setelah Nabi, berarti bid'ah tapi hasanah. Jadi kalau setiap apapun yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah, termasuklah titik-titik yang ada di Quran. Zaman dulu, zaman Nabi Quran itu di mana? Zaman Nabi Quran itu ditulis di pelepah kurma. Kertas belum ada zaman Nabi. Nulisnya tidak ada pakai tinta. Kalau kini di printer, ketik, printer, tulis tangan. Dulu di pelepah kurma, di kulit-kulit unta, di kulit-kulit kambing. Kalau sekarang di kertas, bid'ah juga berarti. Kalau Nabi tidak ada pakai kertas. Kalau tidak ada kalau kita andaikan nak semua macam itu, berarti kita pakai buat Quran, jangan tulis di kertas. Bantai kambing, kulitnya ambil, tulis Quran di situ. Karena zaman Nabi macam itu. Karena kalau pakai kertas bid'ah. Maka tidak semua yang tidak ada pada zaman Nabi sekarang ada, tidak semuanya bid'ah. Tidak semuanya bid'ah. Ini belajar kitab. Nabi tidak pernah belajar pakai. Bid'ah berarti. Nabi langsung Quran. Bid'ah ya bid'ah sana kalaupun bid'ah. Nah, kalau kita cepat menghukumkan setiap sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi itu hukumnya bid'ah, maka kita kok gala-gala bid'ah. Termasuk orang yang nyebut bid'ah itu. Termasuk orang yang nyebut bid'ah. Bid'ah juga kenapa? Karena memang dia pun tidak ada pada zaman Nabi. Dia ngajar pakai ming itu bid'ah juga. Dia duduk di meja tuh, Nabi tidak pernah ngajar pakai meja. Coba tengok guru-guru, ustaz-ustaz yang mengatakan bid'ah. Ngajar pakai apa? Ngajar pakai meja. Ada tak riwayatnya Nabi ngajar pakai meja? Tidak ada. Nabi ngajarnya, tapi tidak ada dalam riwayat Nabi ngajar pakai meja. Ada tak Nabi diriwayatkan itu ngajar pakai kursi? Tidak ada. Memang itu urusan agama. Ketika mereka jawab, nah yang kami maksud itu bukan urusan apa? Bukan urusan agama. Kalau bukan urusan dunia. Kalau urusan agama bid'ah. Kalau bukan urusan agama, urusan dunia adalah bid'ah, kata dia. Nah, ngaji itu urusan agama. Pakai meja. Dia ngajar pakai meja. Urusan agama. Ngado-ngado di dalam urusan agama. Nabi ngajar. Pernah ada tak riwayat hadis mengatakan Nabi ngajar pakai meja? Nah, itu urusan agama. Berarti mengado-ngado juga dalam urusan agama. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah ngajar pakai meja. Jawaban mereka itu seperti itu. Maksud kami, kata dia, mengado-ngado itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan agama. Berarti kalau di luar agama, motor di luar agama, mobil di luar agama, HP di luar agama, itu tidak bid'ah, kata dia. Kalau di dalam agama bid'ah. Nah, terus ngaji itu di dalam agama pakai meja. Nabi tidak pernah pakai meja. Dalam agama bid'ah juga. Dia enak-enak ngata orang bid'ah, dia sudah sadar dia bid'ah. Nah, talaffuz bin niyah itu namanya. Talaffuz bin niyah. Ini niat itu wajib, mengucapkannya sunnah. Jangan ikut-ikutan orang yang tidak bertalaffuz bin niyah dengan landasan apa? Bid'ah. Mazhab Syafi'i sunnah. Orang yang hafal ribuan hadis mengatakan talaffuz bin niyah
melapaskan usolli dengan nawaitunya itu sunnah. Orang yang hafal ribuan hadis, orang yang hafal 2-3 ekor hadis ngatakan nawaitunya itu bid'ah. Nah, pilih siapa? Nah, nak ngikut siapa itu? Imam Syafi'i hafal ribuan hadis, hafal paham pula, bukan sekedar hafal di luar apa namanya, dalam otak kan, di luar otak dah hafal, dalam otak kalau kena ngatakan sunnah, nyebut usolli dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada orang yang hafal cuman hadis 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, paling banyak 40 hadis arba'in Imam Nawawi, mengatakan bid'ah. Orang hafal hadis 4 ekor dengan orang hafal hadis 40.000 hadis. Yang 40 hadis mengatakan sunat, yang hafal 4 hadis cuma mengatakan bid'ah. Pilih mana? Pasti kita pilih orang alim lah. Lolo, mana nak pilih orang lolo? Lolo cakap macam tu. Maka kata ulama, saya kalau berdebat dengan 1000 orang alim menang. Cuman kalau berdebat dengan seorang orang lolo kalah. Kalau berdebat dengan 1000 orang alim menang saya, kata ulama. Cuman kalau berdebat dengan seorang orang lolo kalah. Karena orang lolo tu macam mana penjara ini nak betul juga. Dia logika dia lah, dan tak salah dan tak disalahi pula. Ngaji dak, hafal cuma 4. Hafal cuma 4. Nah, itu namanya talaffuz bin niyah. Maka niat hukumnya wajib, melapaskannya hukumnya sunnah. Kalau sembahyangnya wajib, maka usolli fardhal maghribi, usolli fardhal isya'i, usolli fardhal zuhri, usolli fardhal subhi, usolli fardhal asri. 3 tu yang wajib. Usollinya, fardhonya, nama sembahyang. Kalau sembahyang wajib, berarti nyebut raka'ataini adaan makmuman mustaqbil qiblati lillahi ta'ala tak wajib. Yang wajib cuma 3. Saya sembahyang fardu, subuh atau maghrib atau isya atau zuhur atau asar. 3 itu yang wajib. Ada pun nyebut saya sembahyang maghrib, fardu maghrib 3 rakaatnya tidak wajib. Mengikut imamnya tidak wajib. Menghadap kiblatnya juga tidak wajib. Lillahi ta'alanya juga tidak wajib. Jadi kalau sembahyang wajib 3 cuma yang diwajibkan dalam berniat. Saya sembahyang fardu, kemudian saya kok lagi nama jenis sembahyangnya. Kalau sembahyang sunat yang muakkad, yang ada waktu, yang diwajibkan nyebut cuma 2. Saya sembahyang, nama sembahyangnya. Saya sembahyang duha, saya sembahyang gerhana, sahaja aku sembahyang hari raya, sahaja aku sembahyang tarawih. 2. Sahaja aku sembahyang dengan nama sembahyangnya. Itu sembahyang yang ada waktu-waktunya, yang punya waktu. Kalau sembahyang sunat mutlak, niatnya saya sembahyang cukup. Sembahyang sunat mutlak, tidak ada waktu. Tiba-tiba pengen nak sembahyang, niat bila mati, aku nak sembahyang Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang Allahu Akbar, cukup. Namanya sembahyang sunat mutlak. Jadi sembahyang itu niatnya ada 3. Kalau sembahyangnya wajib, maka yang wajib disebutkan 3. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib, 3 itulah. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Ada pun nyebut lillahi ta'ala tak ada wajib. Nyebut mustaqbilal qiblat tak wajib. Nyebut imaman tak wajib. Nyebut makmuman tak wajib. Cuman wajib nyebut imaman atau makmuman cuman pada satu tempat, yaitu bagi orang yang sholat Jumat. Kalau sembahyang Jumat, imamnya wajib nyebut imaman, karena sembahyang Jumat wajib jamaah. Sembahyang selain Jumat tidak ada wajib berjamaah. Kalau sembahyang Jumat wajib berjamaah. Makmumnya wajib nyebut makmuman. Kalau tidak ada makmuman pada rakaat pertama, maka sembahyang makmum tidak ada sah. Kalau imam juga ada nyebut imaman tidak ada sah, karena dalam sembahyang Jumat wajib imaman dengan makmuman. Sekok itulah. Selebihnya hukumnya adalah sunnah.
Kemudian fardu selanjutnya yaitu ruku, takbiratul ihram. Fardu selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Takbir itu ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Nah, yang wajib itu takbiratul ihram, yaitu yang pertama. Ketika kita sembahyang Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Nah, kenapa dia disebut dengan takbiratul ihram? Karena takbir itu mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal, setelah itu jadi haram. Setelah takbiratul ihram jadinya haram. Asalnya halal, maka disebut dengan takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram bercakap halal, tapi kalau sudah Allahu Akbar tidak boleh lagi bercakap, karena sudah bercakap batal. Sebelum takbiratul ihram makan boleh, halal. Setelah Allahu Akbar jangan lagi makan, haram makan karena bisa batal. Sebelum takbiratul ihram halal minum. Sudah takbiratul ihram haram hukumnya minum. Sebelum takbiratul ihram boleh berjalan, boleh bergerak. Sudah takbiratul ihram tidak boleh lagi, haram hukumnya. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram itu mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal, setelah takbiratul ihram jadinya haram. Seperti makan, bercakap, bergerak, yang sebelumnya halal kemudian jadi haram. Itu takbiratul ihram. Kemudian takbir itu yang wajib adalah takbiratul ihram. Kedua yang sunat namanya takbiratul intiqal. Yang sunat itu takbiratul intiqal. Kenapa disebut dengan takbiratul intiqal? Karena dia takbir untuk perpindahan antara rukun dengan rukun. Yang wajib adalah takbiratul ihram. Sedangkan takbiratul intiqal itu sunnah. Yang wajib cuma takbir yang pertama itulah. Nah, takbir-takbir yang selanjutnya boleh dibaca, boleh tidak, karena hukumnya sunat. Apa itu takbirnya? Namanya takbiratul intiqal. Nah, kenapa disebut dengan takbiratul intiqal? Karena takbiriko dengan takbiriko digunakan untuk perpindahan antara rukun dengan rukun. Dari tegak nak ke ruku, Allahu Akbar. Nah, nyebut Allahu Akbarnya itu tidak wajib karena namanya takbiratul intiqal. Sami Allahu liman hamidah. Iktidal nak sujud, Allahu Akbar. Itu namanya juga takbiratul intiqal. Tidak wajib. Perpindahan antara daripada iktidal ke ruku ke sujud. Dari sujud nak duduk, Allahu Akbar. Perpindahan dari sujud ke duduk. Dari duduk sujud lagi, Allahu Akbar. Dari duduk perpindahannya ke sujud. Dari sujud tegak pula, Allahu Akbar. Nah, maka di situ disebut dengan takbiratul intiqal. Dibaca pahala, tidak dibaca tidak apa-apa. Itu namanya takbiratul intiqal dan takbiratul ihram. Ma'niyati. Takbiratul ihram ini sompak dengan niat. Jadi sebelumnya niat dulu. Usalli fardul maghribi salasa raka'atin adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu lapasnya. Sunnah hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada wajib. Bid'ah bagi orang Salafi. Sunnah bagi kita Imam Syafi'i, bid'ah bagi orang Salafi. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, awak bawa hafal dikit mengatakan bid'ah. Itu namanya sok pintar namanya. So pandai. Kemudian ma'annya sompak. Mulut kita nyebut a, hati kita sahaja aku, tangan kita ngangkat. Itu sompak. Mulut kita Allah, Allahu Akbar. Hati kita sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam fardu atasku karena Allah Ta'ala. Di hati gitu. Itu sompak. Ngangkat tangannya tidak wajib. Yang penting Allahu Akbar dengan sahaja aku. Tidak perlu ngangkat tangan juga tidak ada apa-apa. Allah, mulut kita Allahu Akbar, hati kita sahaja aku. Tangan langsung
Allahu Akbar, boleh juga. Atau lurus Allahu Akbar, boleh juga. Tapi kita tidak dapat pahala sunnah. Sunnahnya Allahu Akbar. Maka ulama paling banyak orang khusyuk tu di situ. Kalau selebih itu hilang khusyuk. Mikir duit lah, mikir bini lah, mikir makan, hilang khusyuk. Nah, makanya dalam mazhab kita khusyuk itu sunnah. Kalau andai kan khusyuk itu wajib, galau-galau semayang kita tidak ada yang sah. Kalau andai kan khusyuk itu wajib, maka galau-galau semayang, masuk semayang saya tidak ada yang sah. Kenapa? Sambil semayang ingat duit, sambil semayang ingat makan, sambil semayang ingat rumah, sambil semayang ingat gawe, hilang khusyuk, tidak ada fokus. Ini orang tu kalau lah kenal, orang tu kalau lah cinta, tidak peduli lagi dengan makan, tidak peduli lagi dengan gawe, tidak peduli lagi dengan orang lain, karena dia sudah menghadap sang kekasih dia, karena dia sudah menghadap Tuhannya dia. Maaf baby ni, kaki dulu. Maaf baby makanan, kaki dulu. Maaf baby gawe, kaki. Kau dulu yang penting. Kalau sudah husuk, tak ada lagi peduli siapa kiri kanan, siapa depan, siapa belakang. Kalau lagi husuk menghadap siapa yang kita sayang. Maka kata dalam sebuah seorang ustaz ada pernah mencontohkan, kalau ada orang sedang jatuh cinta dengan seseorang, lagi teleponan, artinya dia lagi komunikasi dengan cowok, dengan cewek, yang istrinya dia jauh, komunikasi. Saking dia menikmati komunikasi dengan istrinya tadi, sayangnya dia dengan bini itu, tak peduli siapa yang bercakap, siapa yang lewat, siapa yang ngato, suara apa pun, harimau pun lewat, tak peduli. Pokoknya aku lagi menikmati komunikasi dengan istri tercinta. Itu baru dengan bini. Bagaimana orang yang sudah punya rasa cinta yang kuat kepada Allah, ketika dia sembahyang menghadap Allah, karena ketika itu adalah komunikasinya kita sama Allah. Jadi ketika kita komunikasi dengan Allah, urusan-urusan dunia itu tak ada lagi kita hiraukan. Nah, iko baru nyampe kepada khusyuk. Kalau kita macam tu payah, cuman paling tidak dikit-dikit berusaha. Karena khusyuk seperti itu sulit. Kalau andaikan khusyuk tadi, kata saya, andaikan khusyuk itu jadi wajib, maka kita semayang tak ada yang sah kan. Karena itu tadi, mulai takbir, itulah khusyuk dikit, sudah bar mulailah Allahu Akbar lah, kemana entah pikiran. Apalagi imam bacanya panjang ayat ni, suara enak pula. Sambil ngato imam pula, lemati tani manggo suara itu pula ujungnya menghadap Tuhan sambil ngato orang lemati. Itu kalau kita betul lah waktu itu tak terjadinya waktu itu. Apalagi semayang tarawih ya. Aduh imam kok lamu awak lagi semayang, seharusnya ketika semayang itu kan ngadap Tuhan, ya husuk lah dengan Tuhan. Berapa menit lah, cuma sejam gitu semayang tarawih itu tak. Waktu sejam itu masih juga mikir nak ngato orang. Waktu sejam itu masih juga mikir nak makan mie, nak minum es. Kalau kita hitung berapalah waktu kita kok komunikasi dengan Tuhan. Maka Nabi Musa ketika beliau berkomunikasi dengan Allah di Tur Sina itu, Nabi nutup kuping, disumbat kuping selama 40 hari, tak nak dengar apa-apa. Kenapa? Saking menikmati dia komunikasinya. Memang Nabi kelasnya, tapi itu gambaran kayak mana orang yang sayang, cinta kepada Tuhannya ketika dia berkomunikasi dengan Tuhannya. Begitu juga sebagian sahabat yang dibunuh dari belakang ketika sembahyang. Tak terasa sakitnya, tak terasa pedihnya, darah keluar, ditusuk dari belakang, dipanah dari belakang. Ketika solat, ketika salam baru sadar. Macam itulah orang tadi yang lagi komunikasi dengan kekasih dia. Tak peduli nyamuk gigit, tak terasa gatal. Tak peduli kerenggo gigit, tak terasa gatal. Mau awak gigit nyamuk dikit, langsung nepak, langsung gatal di situ. Baru nyamuk, belum lagi pedang yang tertancap di belakang gitu. Itu belum, berarti kita belum nyampe. Tapi mudah-mudahan nyampe. Ya.
Kalau kita belum nyampe, tapi usaha kita, harapan kita, doa kita mudah-mudahan sampailah kita kepada khusyuk yang terjadi kepada para ulama dan para sahabat-sahabat Nabi yang ketika ibadah mereka itu memang khusyuk dia kepada Allah. Nah, penyebabnya apa seperti itu sembahyangnya? Karena kenal. Penyebab dia sembahyang seperti itu karena kenal siapa yang dia sembah. Berarti nak belajar tauhid dulu. Sama lah dengan tadi. Dia teleponan tadi. Dia akan menikmati suasana dia berteleponan dengan cewek tadi ketika dia kenal. Dia kenal dengan cewek, cewek pun juga kenal, sayang pula dengan dia, saling sayang menyayangi. Maka ketika dia telepon, siapa pun lewat, Jokowi yang lewat ada hirawi. Kenapa? Karena dia kenal dan sudah ada rasa cinta. Nah, macam itulah kita dengan Tuhan. Kalau kita nyembah Allah dengan mengenal Allah, lah tahu siapa Allah, bagaimana Allah, maka yang lain itu tidak ada apa-apanya. Jadi semayang nian, maka itulah sampai kepada darajatul khusyuk yang sebenarnya seperti itu. Ayatnya dibaca dan dihayati. Tidak ada sekadar dengar be, tidak ada sekadar baca be. Ada orang kecil kita tu kan kadang baca be, pahami tak? Ada orang itu dia baca, dia hayati sampai ke hatinya. Nah, itu niat. Kemudian wa qiraatul Fatihati, dan selanjutnya lagi baca Fatihah. Baca Fatihah itu kita tahu bahwa hukumnya wajib. Baca Fatihah itu hukumnya wajib karena kata Nabi, la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat, hadis ini tidak sah solat seseorang bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi di setiap sembahyang wajib baca Fatihah. Di setiap sembahyang wajib baca Fatihah. Kalau mau sembahyangnya sah, kalau tidak sah, kalau tidak baca Fatihah maka sembahyangnya tidak sah. Nah, baca Fatihah di dalam sembahyang itu bisa jadi dalil. Bisa jadi dalil untuk orang yang mengatakan bahwa ngapoi baca Quran, baca Yasin untuk orang meninggal. Tak nyampe. Tak tik landasannya baca Quran, baca Yasin untuk orang meninggal. Ada orang macam tu. Bid'ah itu kata dia. Bid'ah. Kalau ada orang nyebut macam tu, coba tanya. Ada orang, saya ulangi, ada orang tak nak baca kurhu, dan nak baca Yasin, dan nak baca Quran kepada orang yang sudah meninggal. Banyak tetangga kita tu seperti itu. Nah, tanya balik ke dia. Tanya balik. Apa abang tadi ngatakan baca ayat, baca kulhu, baca Fatihah, baca Yasin kepada orang meninggal? Tak boleh. Bid'ah. Tak ada sampai kepada orang meninggal. Ya. Tanya balik ke dia. Tadi sembahyang jenazah, sembahyang. Apa yang dibaca? Fatihah. Nyambung tak kira? Fatihah yang dibaca ketika sembahyang jenazah yang dibaca Fatihah. Nah, samalah berarti dengan kami tadi. Kami baca untuk mayit, baca Yasin, bagian Quran juga. Kita sembahyang jenazah baca Quran, baca Fatihah. Berarti bacaan ayat Quran kita terhadap orang meninggal bermanfaat, berguna bagi orang yang meninggal. Buktinya apa? Ketika sembahyang jenazah kita baca Fatihah, sedangkan Fatihah ayat Quran. Nah, kalau orang nyebut bid'ah baca ayat ketika kita ada orang meninggal, ya berarti ketika sholat jenazah jangan baca Fatihah berarti. Kan untuk mayit, sembahyang kan untuk mayit. Baca Fatihah di dalam sembahyang mayit untuk siapa? Ya untuk mayit. Berarti baca Fatihahnya nyampe berarti kepada mayit. Karena kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu Fatihah. Wa qiraatul Fatihah itu namanya banyak. Ada namanya Al-Fatihah, ada namanya Sab'ul Masani. Ada Fatihatul Kitab. Disebut dengan Sab'ul Masani. 7 ayatnya. Al-Fatihah itu 7 ayat termasuk Bismillahirrahmanirrahim. 7 ayat itu termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wat tasydidatu
wat tasdidati al-arba'a asyarata, dan tasdid yang ada di dalam Fatihah. Nah, maka kau banyak ngaji, belajar baca Fatihah sebelum jadi imam, belajar dengan Ustaz Muhtaram, karena dia mubarak. Belajar, jangan mentang-mentang lah gedang, lah tua, lah hebat, lah apa, dah nak ngaji. Karena Fatihah itu rukun. Sekok betasdid tinggal tak sah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya tak sah, otomatis sembahyangnya tak sah. Belajar. Kalau di Mubarak, pesantren Mubarak itu mungkin beberapa hari mai Fatihahnya be. Saya dulu ngaji di Mubarak tu 6 hari mai Fatihah. Iya, 6 hari belajar, belum boleh pindah. Pokok Fatihah, lelok Fatihah baru baca yang lain, nazar. Nah, di situ ada pondok apa namanya ustaz kita situ yang dari Mubarak. Nah, yang belum lancar, yang belum hebat, yang masih banyak salah baca Fatihah, karena Fatihah itu rukun. Banyak pelajaran Ustaz Muhtaram tu. Supaya bacaan Fatihah itu betul. Karena tasdid sekok di dalam Fatihah itu hilang, kita baca, otomatis Fatihah kita tidak sah. Nah, karena Fatihah itu rukun, berarti kalau Fatihah kita tidak sah, otomatis sembahyang kita jadi tidak sah. Nah, ada ngaji Quran, belajar. Karena belajar baca Quran itu penting karena berkaitan dengan sembahyang. Jangan malas, jangan ragu, walaupun lah berumur. Kalau ada orang ngaji Quran, pelajari. Jangan ayat wadah tua, lah bebal, tidak ada masalah tua. Ilmu itu datang bukan karena umur, tapi kalau Allah nak magi dapat. Tapi yang penting nak usaha. Jika usaha tak nak, segan, ngapa awak tua? Awak malu, jangan malu. Kalau masalah ilmu jangan pernah malu. Malulah kepada Allah. Kenapa awak tak tahu? Jangan malu dengan kawan kerana awak belajar. Jangan malu dengan tetangga kerana awak ngaji. Jangan malu dengan sanak famili kerana awak ngaji. Malulah kepada Allah. Ngapa awak tak tahu ngaji? Belajar. Kalau saya dulu, kawan-kawan saya, kalau guru-guru orang-orang yang ada di Yaman dulu, kecil besar tua muda dah ada pilih guru. Kecil besar tua muda, aus galau dengan ilmu, tamak galau dengan ilmu. Ada yang sudah punya cucu, sudah punya anak, ngaji dengan orang yang baru lah umur berapa tahun. Tak ada gengsi, tak ada malu, karena dia haus, karena dia tamak dengan ilmu. Kalau kita tamak dengan duit, kalau dia tak tamak dengan ilmu. Di mana ada pengajian, di mana ada guru, dia rajin milu. Tak peduli. Biarlah dikata orang, asal jangan dikata Tuhan. Biarlah diejek orang, asal jangan diejek Tuhan. Semayang terus tapi salah, Tuhan ngejek. Biarlah awak belajar, biarlah orang ngejek awak, asal jangan Tuhan ngejek awak. Kalau Tuhan ngejek bahaya. Nah, itu jadi jangan malu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar dari mulai buen, dari kecil sampai mati. Mati pun belajar. Macam mana mati belajar? Tu talqin. Talqin tu ngajari orang mayit, orang mati. Talqin tu ngajari orang mati. Talqin itu satu-satunya soal yang lah bocor tapi belum tentu bisa kita jawab. Lah bocor. Kalau kini tanya, siapa Tuhanmu? Tahu galau jawab. Siapa Nabi? Tahu galau jawab. Apa kitab? Tahu galau. Cuman belum tentu bisa kita jawab besok di dalam kubur. Jadi satu-satunya soal kalau kita ujian di sekolah, kalau soalnya bocor, insya-Allah galau-galau atau dapat jawab. Karena lah ngapal sebelum ujian. Kalau kok kapan kita nak ngapal? Awal lagi sekarang nak ngapal. Jadi soalnya lah bocor ini tuh, hafal galau kok. Cuman dia ketika ditanya besok belum tentu galau-galau bisa jawab. Belum tentu galau-galau bisa jawab. Itu satu-satunya. Nah, itu tasdid. Jadi tasdid dalam Fatihah itu pelajari, baca Fatihah itu pelajari. Nazar namanya, nazar. Itu ada dari Ziko, ada dari Mubarak, Ustaz Muhtaram. Ngaji. Walaupun awak tua, walaupun awak lebih tua dari beliau. Karena itu bukan urusan kita dengan dia, bukan kita dengan tetangga, tapi kita dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan. Kita kan nak ngadap Tuhan. Sedangkan kita belum siap. Kita belum punya persiapan. Kita belum punya pakaian nak ngadap Tuhan.
Ada orang yang lebih, ya kenapa kita tidak mau belajar? Tuh, orang tuh kalau sudah sayang dengan cewek tadi, dengan bini tadi, macam mana cara lautan pun ku seberangi, malu pun aku lawan. Kenapa? Karena nak nemui. Nah, kalau awak sudah sayang, cinta kepada Allah, malu dengan manusia itu bukan halangan. Gengsi itu dah jadi halangan. Kalau kita tuh banyak macam itu. Mudanya lagi. Nah, itu kalau kita. Kalau di talim di Yaman itu dah ada macam itu. Ada dia talim itu, ayahnya ngaji di siko, anaknya sebelah itu. Ngaji, sama-sama ngaji dengan guru. Kelas siko ayahnya ngaji, kelas sebelah tu anaknya. Kalau kita, anak aku itu malu punya dia. Itu kalau kita, kalau dia dah ada malu dengan orang. Kalaupun malu ya dengan Tuhan. Nah, itu bedanya. Kemudian wa ikhrajud dhat min az-za ghairil maghdubi alaihim waladhdha wa laysa fil fatihati za. Di dalam Fatihah itu tidak tik za. Tak ada ghairil maghzu, ghairil maghdu. Cuma kita tak ada nyebut ghairil maghdu. Kemudian rukuk. Rukuk termasuk rukun min arkanis shalah. Rukuk itu termasuk rukun daripada rukun solat. Kalau tidak ada rukuk, maka sembahyang kita tidak sah. Syaratnya rukuk sah sebelum rukuk. Syarat rukuk adalah sebelum rukuk itu seperti takbiratul ihram, baca Fatihah, itu harus sah. Kalau Fatihah masih salah, belum boleh rukuk. Bayi Fatihah dulu. Fatihah masih salah, sembahyang Fatihahnya salah, kurang ayat atau kurang tasdid, jangan rukuk dulu. Kalau rukuk juga, maka rukuknya tidak sah. Ulang lagi ke atas, baca Fatihah ulang, baru rukuk lagi. Itu namanya an yasih ma qablahu. Harus apapun perbuatan sebelum rukuk harus sah dulu, baru boleh rukuk. Kemudian rukuk itu tanala rahatahu rukbataih, dengan sekira-kira perut telapak tangan kita kok mengenai daripada lutut, kena daripada lutut. Itu apa namanya? Rukuk. Bi ghairi inkhinas, dengan tanpa membusungkan dado. Kalau kita rukuk macam ko, dado kita tegak macam tu ke depan, nah itu tidak boleh rukuk seperti itu, maka hukum rukuknya tidak sah. Tapi jarang orang seperti itu, tidak ada, boleh dikatakan tidak ada. Nah, di sunnah ketika rukuk itu, kalau andaikan kita taruh papan di atas belakang kita itu datar, lurus. Atau ada meteran orang tukang itu kan. Nah, taruh tuh. Tak perlu kita ukur. Tapi sekira-kira. Dengan sekira-kira kalau kita taruh, apa nama meterannya itu? Nah, itulah pokoknya benar tu, saya tak tahu tak apa namanya. Pokoknya kalau benar tu kita taruh lurus antara kepala sampai ke bagian pantat gitu. Itu yang paling afdol. Dari wajib tak? Itu yang paling afdol ketika ruku. Kemudian i'tidal. Tak boleh juga, sekali lagi, tak boleh juga ruku disebabkan ada yang lain. Mau ruku lagi nak baca Qul a'udzu birabbin nas, ada benda jatuh, langsung nak ngelak dari benda tu langsung ruku. Tak boleh. Ada sah rukunya, tegak lagi ulang, kemudian baru ruku. Atau lagi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kebetulan ada nyamuk atau semut gigit gatalnya. Niat kau tadi bukan nak ruku, tapi nak nepak nyamuk, nak ngambil semut yang ada di kaki yang gigit awak, langsung ruku. Tak boleh. Karena niatnya, tujuan dia tadi bukan nak ruku, tapi tujuannya menggaut kaki yang digigit semut. Maka ketika itu yang terjadi, dia wajib tegak lagi, kemudian baru ruku ulang. Kalau andaikan seperti itu. Kemudian i'tidal sama. Ruku syaratnya juga harus tumak nina. Tunak bentar, jangan batuk ayam. Ruku langsung tegak, tak boleh. Tunak bentar, walaupun tidak ada baca subhana rabbil azimi. Karena bacaan subhan rabbil azimi tidak wajib. Yang penting tunak sebentar seukuran subhanallah. Tunak sebentar seukuran subhanallah. Langsung tegak. Kalau segan baca subhan rabbil azimi, awak tahan lagi nak berak misalnya kan. Tidak jadi masalah. Ataupun sengaja segan, boleh, tapi kita kurang dapat pahala. Kemudian baru i'tidal. I'tidal apa namanya? Sami Allahu liman hamidah. I'tidal kita baca Sami Allahu liman hamidah. Asalnya bukan Sami Allahu liman hamidah, asalnya Allah Akbar juga. Asalnya. Karena ada seorang sahabat
yang sembahyangnya telat. Sembahyangnya telat, ngejar supaya dia dapat jamaah dengan Rasulullah SAW. Besar baru sembahyang dengan Nabi tu, orang mulia, besar. Akhirnya sampai dia ke masjid, oranglah sembahyang. Kemudian kebetulan ruku, dapatlah dia ruku dengan Nabi. Alhamdulillah, kata dia tadi, karena dia dapat sembahyang jamaah dengan Nabi tadi. Alhamdulillah. Maka Allah berfirman kepada Nabi, katakan kepada sahabat tadi, Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Dia tadi muji Allah gara-gara dia dapat sembahyang berjamaah dengan Nabi. Maka semenjak itulah ganti Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji Allah ketika dia dapat rakaat tadi. Maka Allah Akbar diganti dengan Sami Allahu liman hamidah. Nah, baca Sami Allahu liman hamidah juga ada wajib. Dibaca boleh, tak dibaca juga tak apa-apa. Jangan pula jadi heboh, ada orang sembahyang ada baca Sami Allahu liman hamidah, ribut. Ada wajib. Ada wajib. Baca Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu juga ada wajib. Tunak sebentar, syukuran subhanallah, baru langsung sujud. Tunak sebentar, syukuran subhanallah, kemudian baru langsung sujud. Tak boleh pula sujud tadi kerana sebab ada lain. Ada nak ngelak langsung sujud, tak boleh juga. Tegak lagi, ulang daripada sujudnya. Nah itu. Kemudian wajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Syaratnya dia sujud, inhinanya itu, nunduknya itu dengan sekira-kira perut telapak tangannya itu mengenai dua lututnya, baik dari jari-jarinya atau pinggirnya. Wayat ma'inna fihi, dan harus tomaknina ketika ruku. Tunak, arti tomaknina itu sukunun ba'dal harokah. Tunak bentar setelah bergerak daripada rukun-rukun, dengan ukuran tunaknya minimal seukuran bacaan subhanallah. Nah itu. Kemudian wujuban, hukumnya wajib. Hatta taskuna a'dha'uhu, sampai lah sempurna rukuk kita subhanallah baru boleh tegak. Jadi jangan langsung baru rukuk dikit langsung tegak. Nah, itu dah sah karena dah ada tumaknina di situ. Kemudian summal i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban. Summa sujud. Kemudian wajib hukumnya sujud. Nah, sujud itu syaratnya harus sujud dengan 7 anggota sujud. Sujud itu dalam sembahyang harus sujud dengan 7 anggota sujud. Apa baik 7 anggota sujud? Kening anggota sujud. Kemudian apa lagi? Telapak tangan kedua-duanya. Kemudian lutut kedua-duanya. Kemudian jari-jari kaki. Jari-jari kaki. Salah satu daripada jari-jari kaki kanan dan kiri kedua-duanya. Itu anggota sujud. Nah, muka bagi perempuan itu bukan aurat ketika sembahyang. Maka ketika sembahyang dia tidak perlu pakai cadar. Ketika dia sembahyang, karena mukanya adalah bukan aurat, tapi dia sembahyangnya di rumah, bukan di masjid. Maka sebaik-baik sembahyang cewek itu di rumah, bukan di masjid. Karena apa? Karena banyak mudarat bagi cewek ketika dia keluar ke masjid. Cantik-cantik, banyak jantan yang nyagil. Muda pula kalau nyai-nyai datik nyagil. Bila jantan nengok yang cantik-cantik itu nyagil, maka ketika itu mudir, berbahaya. Maka ketika itu bagi kita punya anak-anak cewek yang cantik-cantik, walaupun dia ada cantik sama be. Nah, dianjurkanlah bagi dia untuk sembahyang di rumah be. Kecuali sembahyang di masjid, masjidnya ditutup nian. Cewek kalau di situ. Supaya tak ada jantan nengok. Kalau jantan nengok tu lain. Semayang tu kenyok nak semayang sambil nengok-nengok mana cewek cantik tu. Ngintai jadi kan. Nak milih kau bagian awak kau, jatah awak. Ngecup duluan. Tu malam-malam apa namanya dalam tarawih tu macam tu. Tak boleh. Kecuali ada pembatasnya. Tak boleh jantan nengok. Jantan kau bahaya kalau nengok betina.
Jantan tu kalau tengok betina ngejar. Kudo macam tu. Kemarin saya cerita kudo daripada Fir'aun. Dalam riwayat dikatakan macam tu. Kenapa kudo Fir'aun ngejar kudo Nabi Musa? Karena kudo Fir'aun jantan, kudo Nabi Musa betina. Yang namanya betina, yang namanya jantan, yang betina nyok lagi. Yang lagi cantik. Ngejar. Kalau tak, nyombong. Namanya manusia normal dengan betina antara dua hal. Tak ada munafik dan normal. Pilihlah. Nak kau dengan cewek? Tak. Kata dia. Nah, benar kita nak dengan cewek? Ya, tak nak aku dengan cewek. Antara dua tu. Berarti kau nak dengan jantan. Yang pertama, dan nafsu dengan betina. Yang kedua, munafik. Tinggal pilih. Jadi nak dengan cewek? Nak. Jawablah. Nah, memang itulah kudrat kita. Itu namanya nafsu yang muktasab min nafsil insan namanya. Nafsu yang sudah ada pada diri kita. Yang namanya manusia normal, fitrahnya senang dengan lawan jenis. Maka dalam agama itu dilarang. Kalau hendaknya nganten, biar empat. Biar empat. Daripada awak duduk-duduk dengan betino. Kenapa jantan disuruh empat, betino dah? Karena yang paling banyak mata liar ke jantan. Betino ada juga lah, kurang. Kalau kita jantan kau tak boleh tengok betino cantik. Tak boleh mana benda cantik. Sehebat-hebat ilmu lah. Kalau tengok benda tu cantik lah. Tak ada munafik tak galau-galau. Normal macam tu kalau dah tu dah normal berarti. Maka kita boleh nganten 4. Di bucu sana ada sekok, bucu siko ada sekok. Jadi kalau kat sana ada. Tak ada lagi nak. Kalau 4 masih ikut milih yang lain, tu parah. Lah punya 4. Maka betino jarang. Karena betino itu dia dengan jantan senang juga. Cuman lebih banyak setia betino daripada setia jantan. Kalau jantan kau kata ebe setia. Mulu ebe. Mana kalau tengok yang lain yang lebih mulus kening laju go. Apalagi ni duit ada kan. Malah. Tapi boleh, silakanlah kalau nak bini dua kan. Tak perlu bini izin dengan bini, tak perlu. Asal duitnya ada. Duitnya ada, awak siap adil. Tak perlu, dek, boleh abang nganten lagi. Tu lah kalau akan dapat. Diam-diam deh. Karena tak ada wajib. Tak wajib kita minta izin dengan dia. Ibu-ibu dengar lokak balik. Terutama ta'adud namanya, ta'adud. Jadi kita tak ada wajib minta izin. Karena itu jantan kau lain. Maka kata ulama sebenarnya nafsu jantan dengan nafsu betino lebih kuat nafsu betino. Lebih kuat nafsu betino. Tapi jantan kau lebih malu kurang dibandingkan betino. Betino tu malu yang kuat. Maka walaupun dia nafsunya kuat daripada nafsu kita, dia direm oleh malu. Kalau kita nafsu kita kurang dibandingkan nafsu betino, tapi malu kita dengan malu betino beda. Betino itu malunya lebih kuat, kalau kita kurang malunya. Tuh. Maka kita kalau meninggal sore, meninggal pagi bini sore lah nyari. Kalau betino banyak, tahan dia berjanda-janda tua-tua. Tahan dia berjanda tua-tua. Karena dia masuk, tak enak, malu aku nak nganten lagi. Itu perasaan betino. Kalau pas jantan tak, bini masih ada yang nak lagi, apa lagi bini tak tinggi. Itu kalau kita. Tak, itu normal, itu wajar, itu halal. Itu kenyok cerita untuk berkhianat dengan bini tak, itu memang halal. Boleh. Tak ada berdosa tak. Sunnah pula. Sunnah pula hukumnya, asal mampu. Makanya sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi nyok tu be. Jangan kalau masalah nganten ikut sunnah. Kalau selain daripada nganten tak ada ikut sunnah. Sunnah Nabi banyak nyok tu be. Nah itu. Tu cerita ta'adud ya tak. Ta'adud tu artinya punya bini 2, 3, 4. 5 tak boleh. Apa lagi 6 kan? Kemudian summa al-i'tidal, summa sujud. Nah, sujud tadi. Jadi sujud tadi, a'dha'u sujud, muka iko yang jadi wajib adalah kening. Kening iko wajib dibuka bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Tak boleh keningnya tertutup sembahyang macam kau. Tak boleh. Buka kening. Tak perlu macam kau ni kan. Yang penting kening kau kena.
Yang penting kening kok kena. Tak perlu ditekan-tekan. Rasulullah pernah saya jelaskan ke minggu kemarin. Bihaitsu idza wudi'atil kutun lam kabas. Dengan sekira-kira kalau kita letakkan kapas, maka kapas itu akan penyet, geprek dia jadi. Gara-gara kita bak lembut. Tak perlu kuat-kuat. Kalau kita nak sujud tu tak perlu kuat-kuat, tak perlu kita digesek-gesek supaya kening hitam, tak perlu. Tak perlu. Tapi ada tapinya. Kalau kita tengok orang yang kening hitam, jangan kita kata husnuzon, berarti dia rajin semayang. Itu sudah. Jangan pula nak kata kening hitam kok bid'ah kok wahabi dah. Banyak juga ulama-ulama ahlu sunnah yang kening hitam karena kebanyakan sujud. Kadang-kadang mungkin karena di rumah tu dah tak karpet, rumah tu isi lantai cuma batu, sujud di batu, hitam juga buahnya. Kalau kita kan enak, ada karpet lembut pula. Ada orang miskin-miskin lantai batu gedang semua kan. Tu buat lantai tu sujud itu nyok hitam sih kawannya kan. Tak ada gelo hitam. Nah berarti kalau kita tengok orang yang keningnya hitam, kita tak perlu kaget. Husnuzon, kok orang rajin semayang. InsyaAllah rajin lah semayangnya. Nah, mungkin cara dia sujud tu Allah alam, tu urusan dia pribadi. Nak ditekan-tekan nak digosok-gosok atau itu urusan dia. Karena tak ada wajib kita menghitamkan kening tu dah. Asal sujud, maksud asal sujud, bekas sujud nanti di hari kiamat baru nampak. Orang yang rajin semayang nampak bekas sujud dia. Itu. Baik laki-laki maupun perempuan kau wajib dibuka. Perempuan dibuka karena ikut laki-laki dah ada nengok. Maka disuruh semayang di rumah. Kenapa laki-laki dah nengok? Kalau di dalam masjid cuman pakai pembatas rendah pula setengah meter, rasa ada pembatas ditengok laki-laki. Maka berkecimpung dalam ibadah tadi dua. Ibadahnya ada, dosanya juga ada. Ditengok jantan. Awak semayang, ditengok jantan. Semayang ibadah, ditengok jantan jadi berdosa. Awak niat nak ibadah, jengkoi tadi dapat pahala 100, kerana kau ditengok jantan menjadi 80. Maka eloknya bagi perempuan sembahyang di rumah. Kalaupun dia sembahyang di masjid, pakailah pembatas itu yang tinggi, yang tak nampak nian jantan di situ. Yang cuma dia dengar suara cuma cara bayang tahu kami di siku. Jadi jangan lagi ada ikhtilat, campur baur, pandang memandang antara jantan dengan betina. Bahaya. Kami kan lah tua, jangan salah. Banyak kau datuk-datuk nyai-nyai nak sama-sama datuk sama nyai. Datuk nganten gadis belamun. Jadi dah ada peduli jantan tua muda. Karena manusia normal pasti senang dengan lawan jenis. Itu Cuman itu bedanya jantan malue kurang, betina malue kuat. Maka betina itu kata ulama disunatkan kalau dalam bergaul dengan halayak, dengan masyarakat, dia bukan disunatkan lagi, bahkan dia tak boleh bergaul dengan jantan. Ya dia betina sama-sama betina lah. Kita lah tahu tu betina ngapun ada dekat situ. Kita jantan tu galak getek. Iyo. Lah tahu tu betina galau awak pula dekat situ nak jadi bencong. Alah betina lah jantan pula. Maka itu sifat perempuan itu yang paling utama adalah al-haya. Sifat perempuan yang paling utama adalah al-haya. Haya itu artinya malu. Nengok jantan malu. Berdekat dengan jantan malu. Cerita dengan jantan malu. Kalau dengan betina sama-sama betina dah lah. Itu namanya haya. Kalau dia ditarim itu lah pakai cadar cewek itu. Dari jauh nengok jantan sembunyi. Padahal dia pakai cadar. Orang tak nengok, cuman malunya. Tu cewek-cewek tarim. Tak tik dia bercakap dengan jantan tu tak ada. Jantan pun nyagil cewek tu tak tik. Jantan nyagil cewek tak tik, cewek nyagil jantan juga tak tik. Jadi lagi berjalan tengok, dia nengok kita jantan tu. Dari jauh lah nampak, sembunyi. Dia lah bertutup, awak nampak idak, dia pun nampak awak. Langsung dia sembunyi. Lah jauh awak bawa dia keluar. Tu saya nyaksikan langsung tu, kenyok ceritanya.
Tidak. Ustaz saya nengok. Kenyang masalah nyombong sayur nyala menyaksikan. Lagi berjalan. Nah dia nengok ada cewek ada cowok berjalan berdua bertiga sembunyi. Kenapa? Malu. Walaupun dia sudah tertutup. Kalau cewek kita Indonesia kok jangan ya. Ada lagi malu Biasa beda dengan jantan. Kami kalau tua dah nafsu lagi pak. Nyombong pula ada nafsu kan. Nah itu apa namanya kening. Kening wajib dibuka bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Kemudian dua telapak tangan tidak ada wajib ditutup baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ketika dia sembahyang, kalau laki-laki jelasnya, kalau perempuan lagi sembahyang nampak tapak tangan tidak apa-apa, karena tapak tangan itu tidak ada membatalkan sembahyang dan bukan aurat ketika sembahyang. Ketika tapak tangan daripada cewek tadi. Kemudian sudah tidak mesti harus gal-galoi. Asak paut tapak tangan kau kena apa cukup. Kemarin sudah saya jelaskan juga itu. Kau balik ke belakang lagi kau. Tidak apa-apa lah. Kemudian apalagi lutut. Lutut itu bukan aurat bagi kita jantan. Lutut itu bukan aurat bagi kita jantan. Jadi kalau sembahyang kain batas lutut boleh sah. Tapi hukumnya adalah makruh kalau kita jantan. Cuman kalau betina dah tutup gala-galoi, yang boleh nampak cuman muka sama telapak tangan ketika sembahyang. Yang boleh nampak ketika sembahyang hanya muka dia sama telapak tangan. Selain daripada muka dengan telapak tangan, bagi perempuan ketika sembahyang itu wajib ditutup. Termasuklah telapak kaki dan bulu-bulu. Maka kalau nampak bulu kaki nampak bulu tangan itu sembahyangnya bisa batal. Lain hal nampak bulu hidung tidak apa-apa, karena ada wajib nutup daripada muka ketika dia sembahyang. Bisa kan nak sembahyang bulu hidung dan pernah lewasi nyolong sampai keluar kan sembahyang sah, sembahyang tidak jadi masalah, tak baik jantan maupun betina. Kemudian kaki, saya ulangi, kaki kita itu menjadi anggota sujud. Maka ketika kita sembahyang, kaki kita tuh perut kakinya itu tapak itu harus kena sujud. Jangan mencengkok kaki. Kok kaki kita jangan mencengkok. Apalagi mencengkok, apalagi diangkat. Jadi harus bengkokkan dikit berjadilah. Dengan sekira-kira kok perut kaki kok kena sujud. Kok kena sujud kita, lantai, kok kaki kita dibengkokkan dikit. Pokoknya kok minimal. Kalau perlu mencengkok. Jangan mencengkok. Atau diangkat. Perut kaki itu harus kena sujud. Kalau enggak, sujudnya tidak sah. Kalau sujud tidak sah, otomatis sembahyang tidak sah. Nah itu banyak orang sujud macam itu. Tapak kaki itu tidak kena. Paham kan maksud saya itu tak? Tidak perlu saya praktek ni. Pokoknya telapak kaki itu menyengkok. Tidak perlu apa ini yang bengkok kalau tidak perlu galau-galau payah. Salah satu. Kalau bisa kelingking. Bisa. Tak tukang tidak, saya tukang dago. Jempol jempol, telunjuk itu bisa. Kalau kelingking macam mana pula kita nak apa yang macam itu. Yang penting telapak tangan perut, telapak kaki kita harus kena sujud. Nah, kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu hukumnya wajib. Duduknya, cara duduknya itu tidak ada wajib. Cara duduknya tidak ada wajib, tapi duduknya harus. Nah, itu. Bacanya tidak ada wajib. Boleh dibaca, boleh tidak. Apa bacanya? Rabbiyak Firli. Rabbiyak Firli itu tidak ada wajib. Boleh dibaca, silakan, pahala lebih. Dari baca, dari apa-apa, sembahyang tetap sah. Yang penting duduk tadi tunak sebentar, seukuran subhanallah. Itu namanya tumanina. Kemudian wal julus baina sajdatain wa yatma'innu wujuban, dan tumanina hukumnya wajib fil kulli pada semua rukun. Wa yaf'al baqiyar rakaat, dan dia lakukan pada semua rakaat di dalam sembahyang. Dan wa tasyahhudul awal wa qu'udu sunnah. Tahiyat awal dan duduk tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Jadi jangan kita sangko, jangan kita kira kalau tahiyat awal wajib. Tahiyat awal tu dibaca boleh, tidak dibaca juga tak apa-apa. Awak nak cepat, kanti nunggu, tinggal tahiyat awal, tak apa-apa.
Tapi kita kurang pahala karena itu sembahyang tahiyat awal itu termasuk sunat yang kalau kita tinggalkan disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang lain enggak, maka sunnah itu dua. Ada ab'ad, ada hayat. Apa ab'ad, apa hayat? Kalau hayat sunnah yang tidak disunnatkan untuk sujud sahwi kalau kita tinggal. Macam menyebut Allahu Akbar selain dari yang pertama. Kalau yang pertama wajib. Sami Allahu liman hamidah, itu sunat. Baca Rabbana lakal hamdu, baca subhanallah wa bihamdihi, baca subhanallah azimi, doa iftitah. Baca auzubillah, itu sunat. Namanya hayat. Kalau kita tinggalkan, tidak ada apa-apa dan tidak ada disunatkan untuk ditutup dengan sujud sahwi. Adapun tahiyat awal dengan duduk daripada tahiyat awal sunat juga, namanya ab'ad. Kalau ditinggalkan tidak ada apa-apa. Cuman kita disunatkan menggantinya, menampalnya dengan sujud sahwi. Nah, itu bedanya. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu wa tasyahhudul akhir, dan tahiyat akhir itu hukumnya wajib. Batasnya mana? At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillah as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Batas itulah batas tahiyatnya. Kemudian tambah wajib lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita sampai innaka hamidum majid, tak wajib. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidum majid, itu tak wajib. Boleh dibaca, boleh tak. Yang wajibnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, cukup. Habis itu kama sallaita sampai innaka hamidum majid boleh dibaca, silakan. Tak dibaca juga tak apa-apa. Tapi sunat hukumnya untuk dibaca. Itu tahiyat akhir. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud, sebelum salam dan salam. Salam terakhir daripada rukun sembahyang harus pakai alif lam. Assalam. Kalau ada assalamualaikum dah sah. Harus assalamualaikum. Kalau ada orang assalamualaikum dah sah. Nah, kemudian muka kita nengok ke kanan, nengok ke kiri tak wajib. Yang wajib cuma nyebut assalamualaikum. Muka kita tunaklah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh, sah. Dan mengusap muka pun tak wajib. Disunnahkan. Berarti sunnah nengok ke kanan, sunnah nengok ke kiri, sunnah hukumnya mengusap muka. Dan menoleh ke kanan tadi jangan dengan dado. Kalau dado milu juga, maka batal sembahyang. Tunak kepala be. Dengan sekira-kira orang belakang nampaklah pipi kita ni. Ketika kita noleh ke kanan, ukurannya orang belakang nampak pipi kita. Assalamualaikum warahmatullah. Dado tak boleh ikut. Dado tetap pada arah kiblat. Karena kalau dado kita sudah melenceng daripada arah kiblat, maka bisa membatalkan daripada sembahyang kita. Kemudian wa qallus salam assalamualaikum, dan sekurang-kurangnya salam yaitu mengucapkan assalamualaikum. Boleh tambah warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sekurang-kurang tahiyat aqallut tasyahhudul wajib. Tadi yang saya baca, sekurang-kurang tahiyat akhir at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillah as-salihin. Asyhadu an la ilaha illa. Ketika nyebut mata kita tengok ke telunjuk. Mata kita tengok ke telunjuk. Nah, kita ketika sujud, ketika sembahyang disunatkan nengok ke gena sujud. Lain hal ketika kita illallah, asyhadu an la ilaha hamzah ilnya itu baru mata kita mandang ke telunjuk.
Sampai kapan? Sampai habis. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian sekurang-kurangnya selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yanbaghi an ya'ti bis sunani jami'iha wa hiya katsirah. Dan eloknya tahiyat sekurang-kurangnya selawat Allahumma salli ala Muhammad. Yang paling elok pakai sayyidina Muhammad. Yang paling elok dalam mazhab kita Imam Syafi'i pakai sayyidina, walaupun dalam sembahyang. Ada sebagian orang kalau dalam sembahyang dia pakai Allahumma shalli ala Muhammad, di luar sembahyang pakai sayyidina Muhammad. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i mayoritas ulama mengatakan baik di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang tetap disunatkan baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak ada jadi masalah. Nak pakai sayyidina juga tidak apa-apa, tidak pakai sayyidina juga tidak jadi masalah. Kemudian dan sebaiknya kita mendatangkan semua sunat di dalam sembahyang, wahya kasiratun jiddan, yaitu banyaknya. Sunat-sunat dalam sembahyang itu banyak. Pakai baju putih, sunnah pakai baju putih. Kemudian sunnah juga pakai imamah. Kalau tidak berani keluar, dalam rumah jadilah. Dalam rumah jadilah. Di luar maluan pakai imamah. Imamah tu ikat kepala. Nah, itu namanya imamah. Sunnah hukumnya. Bagi laki-laki, bagi betina tak. Sunnah hukumnya pakai imamah, ikat kepala. Nah, kalau kita tidak mampu buat di rumah, di luar rumah maluan, masuk tak pantas, ya buat di dalam rumah. Karena sunnah hukumnya semayang seperti itu. Kemudian disunatkan juga pakai pakaian yang polos putih, jangan banyak tulisan, jangan banyak bacaan. Karena kalau banyak bacaan, banyak tulisan tu buat orang dah husuk. Awak pakai semayang jemaah rame-rame main Jumat, belakang bacaan baju banyak bacaan, orang sambil semayang sambil maco. Apa? Kalau dia lapas batal, baca lah mati, husuk orang gara-gara awak resah jadi, dah husuk. Bukan dah resah, dah husuk. Kenapa? Karena dia baca tulisan apa yang dibaca. Kalau kain lagi rukuk, lagi sujud, tengok apa mirip kain orang kau. Ni tengok elok ni kan. Pengen aku nak nyari dalam semayang tu. Semayang sambil tengok di bawah apa lah miring. Apa gajah duduk, apa gajah tegak, tak tahu pokok nak tengok miring. Maka apa namanya kain yang eloknya, tapi dah ada haram. Dah ada haram. Yang eloknya yang putih-putih. Kemudian disunatkan bersiwak. Sebelum sembahyang tadi disunatkan bersiwak. Sembahyang dengan siwak afdal daripada 70 derajatnya dibandingkan sembahyang tanpa siwak. Jangan berat dengan siwak. Kalau ada duit, kalau ke pasar beli. Jangan rokok yang dihisap sekali-sekali, siwak. Rokok hobi, siwak tak hobi. Jangan. Siwak tu jangan tinggal. Rokok tu dulu ada seorang ulama, sebelum saya tutup, ada seorang ulama datang di kota Tarim, di kota Sewun namanya. Kota Sewun. Datang ke sebuah majelis. Majelis Maulid, lagi enak hadrah, mau masuk. Ternyata di dalam majelis tadi Nabi datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Pas dia nak masuk, Nabi keluar. Nabi keluar. Wasa'al, nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, limadza anta kharajt? Kenapa keluar ya Nabi? Jawab Nabi siko, lianna fihi wahid yashrabut tumbak. Karena di situ ada satu orang yang merokok. Jadi Nabi keluar dari majelis yang di dalam majelis itu ada rokok. Tapi Nabi tidak melarang. Pasti tidak ada haram. Tidak haram berarti. Tapi Nabi keluar di dalam satu majelis yang di dalam majelis itu ada rokok. Jadi kalau kita pengen majelis itu didatangi Nabi, ya jangan merokok. Rokok kata guru hukumnya makruh lah. Rokok tu ada yang nyebutnya haram, ada yang nyebutnya makruh. Okeylah kita ambil makruh. Dah usahlah kita ambil haram, kita ambil makruh. Sekarang saya tanya, gala-galanya cinta tak dengan Nabi? Cinta tak?
Gala-gala cinta dengan bini, cinta gala dengan bini. Sayangnya kita dengan bini. Nak tak kita bawa ke rumah sesuatu yang dibenci oleh bini. Apa? Misalnya bini kita tu tak senang dengan tikus misalnya, dengan kucing. Bawa ke rumah kucing, tak akan nak gitu. Kenapa? Karena bini kau bencinya, jijik je dengan kucing. Sehingga kita tak akan nak bawa kucing ke rumah. Kenapa kau bini kau sayangnya? Dah usahakan sesuatu yang dia tak setuju, dia benci dengan kucing, dia senang kucing, tak nak. Nah, kalau kita senang dengan Nabi, kalau kita cinta dengan Nabi, ya otomatis kita tak akan nak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Nabi. Nabi tak melarang, tak. Artinya makruh, berarti kata ulama itu. Makruh itu artinya Nabi benci. Nah, kalau kita cinta dengan Nabi, tak mungkin pula kita melakukan hal yang dibenci oleh Nabi. Kalau kita melakukan hal yang dibenci oleh Nabi, ya ditanya, diragukan cinta kita kepada Nabi. Karena Nabi tak suka dengan yang bau-bau seperti itu. Ya otomatis kita ya hindari rokok. Kenapa? Karena Nabi benci. Berarti kalau Nabi benci, ya Nabi dah nak dekat. Mun awak ngatakan awak sayang dengan Nabi. Mun awak ngatakan awak sayang dengan bini, tapi masih juga bawa balik madu. Kalau balik madu lebar ada hal lah. Madu sekok tak bawa balik, ya kan marah bini. Kata awak sayang dengan bini, tapi nak bini benci kalau awak marah, kalau awak bawa madu. Jangan bawa ke rumah, jangan pakai madu, bini dah senang. Nah, kalau awak sayang dengan Nabi, ya tentu awak tak nak melakukan hal yang dibenci oleh Nabi. Kalau awak cinta kepada Nabi, ya tentu awak tak nak melakukan hal yang dibenci, yang tidak disenangi oleh Nabi SAW. Jadi ulama tadi nengok Nabi keluar dari satu majlis, yang di dalam majlis itu ada rokok. Mudah-mudahan di majlis kita tak ada rokok, tapi di kantong ada. Nah itu wallahu a'lam bisawab. Sudah 1 jam lebih dikit, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya juga tak ada maksud nyakiti hati. Kalau tersinggung masalah rokok, saya cerita apa yang ada lah. Tak pula saya tu nak menyembunyikan dia. Saya tahu, saya ceritakan. Itu dalam kitab, cerita itu dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Itu kalau saya saya cerita dengan duduk-duduk orang rokok tu, saya cerita lah tu. Saya cerita seperti itu. Al-Fawaid Al-Mukhtarah kitabnya. Halaman saya berapa, saya lupa halaman berapa. Di situ jelaskan Nabi keluar dalam satu majelis, yang dalam majelis itu ada rokok. Bukan pada zaman Nabi, karena zaman Nabi mungkin tidak ada rokok. Tapi zaman setelah Nabi itu dihadirkan oleh Allah. Nabi itu bisa hadir baik biruhihi, ruhnya, atau biruhihi wa jasadihi, atau dihadirkan dengan ruh dan jasadnya. Nah itu lebih kurang mohon maaf. Yang tersinggung saya juga mohon maaf. Kita tutup dengan doa dulu. Nanti setelah itu kalau ada yang berdoa dulu atau tanya dulu. Doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim